Nah, karena oke, jadi karena di sini bukan sudut miring ya, jadi kita nggak punya rho GH-nya. Nih, rho GH, rho 0. Nih, kita nggak punya ini. Jadi, nggak bisa dihitung dong, ya kan, buat nyari A0. Jadi, kita pakai sudut tekan biasa. Gitu. Jadi, dianggap 0, jadi nggak bisa dihitung. Jadi, udah, kita ambil yang sudut tekan, gua anggap ini 20 derajat. Tapi, kalau misalnya kalian ngitungnya nanti dapat soal apa roda gigi miring, nah kalian masukin buat nyari sudut tekan standar kayak gitu, oke? Jawab. Mananya bang? Halo, kenapa? Ini epsilon W kan 2 sama epsilon SP 0 itu dari mana bang? Nggak kedengeran, soalnya kecil. Tadi nggak. Ini epsilon W yang 2 sama epsilon SP yang 0 dari mana itu bang? Oh, nih perhatiin ya. Jadi kenapa epsilon W-nya itu 2 dan epsilon SP-nya itu 0? Nih, kita di sini. Nah, jika harga epsilon W-nya itu lebih besar dari 2, karena ini kita hasilin epsilon W-nya itu 8,97 ya. Nah, ini kan lebih besar, ya kan? Lebih besar dari 2, maka diambil harga epsilon W-nya itu hanya 2 gitu. Nah, untuk rasio overlap kenapa gua ambil SP-nya 0? Karena di sini ada sudut kemiringan. Sudut kemiringannya berapa? Ya kan kita sudut kemiringannya 0. Nah, kalau misalnya kita tulis dikali, dibagi pasti 0 kan? Gitu. Bukan. Terlalu. Nah, rasio epsilon SP-nya 0 gitu. Karena pasti karena kita nggak punya sudut kemiringan, nah itu nggak bakal overlap untuk roda giginya kayak gitu. Oke? Oke bang, makasih bang. Ada lagi yang nanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke step nomor 5. Nah, untuk step nomor 5 itu kita nyari faktor tegangan kaki gigi. Nah, di sini kita nyari KK1 sama KK2. Nah, diperoleh dari gambar 22/40. Nah, data yang diperlukan apa itu ZN1 sama ZN2, X1 sama X2 gitu. Ingat-ingat nih ZN1 X1 sama ZN2 X2. Oke, kita buka di sini. Z1 sama X1 di tabel 22/22. Dua 40 bang. 22/40. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Oke. Baik. Nah, sini kan kita dapat Z1-nya itu 11 ya. Z1 11. Ini 11 di mana? Nah, 11 tuh kita arahin di sini. Nih. Ini cara notes-nya gimana sih? Ada nggak ya? Oh, agak ribet. Ntar lu. Bentar ya. Gua biar enak nih. Oke, tadi di 22/40. Nah, sini ya, kelihatan ya. Nah, di sini itu di gambar 22/40. Kita dapat Z1-nya itu 11. Edit. Kita pakai save aja. Nah, kita dapat di sini ya 11 ya. Kan ini 8, 10, 12. Kita tarik ini 11 atas. Atas. Nah, sini ini 11. Oh, warnanya nggak enak. Warnanya kita warna merah lah ya. Nah, gitu. Ini 11. 11
untuk X1 yang 0,26. Nah, 0,26 itu di mana? Nah, di sini kita gunain 0,26 itu di 0. Sorry, ini ada 0,25 ya. Jadi kita gunain ini. Gue kira tadi nggak ada. Gue kira ini 0,85. Jadi ini 0,25. Nah, 0,25 itu kita ngikutin garis ini nih. Kita tarik terus. Nah, dapatlah di sini di 11. Tarik sini. Terus kita tarik garis lagi dari sini, dari yang garis yang bersinggungan tadi. Garis yang bersinggungan tadi, kita dapetin lah nilai segini gitu. Nah, oke. Jadi ini kan 2,8. Ini 24, 26. Nah, tengah-tengahnya berarti 27 ya. Jadi untuk anggap aja, jadi di sini itu KIK 1-nya itu 2,7. Gitu, buat yang KIK 1. Lalu kita cari KIK 2. KIK 2 itu butuhnya berapa? Tadi Z2 kita itu 32. Z32, berarti sekitar di sinilah ya. Ini KIK 2-nya. Nah, KIK 2, terus ininya X2-nya berapa? Minus. Nah, di sini minus nih. Minus 0,18. Nah, minus 0,18. Berarti kita pakai yang minus 0,25 ya. Kita pakai yang minus 0,25. Tuh. Jadi didapatlah nilai row-nya itu, tarik nih. 0,25 row-nya itu, nah segini. Dapatlah nilai 0,285. Dari nilai 28, 2,8 sama 2,9. Tengah-tengahnya berapa? 2,85. Jadi kayak gitu buat baca grafiknya dari gambar. Dapatlah KIK 1 kita 2,7, KIK 2-nya itu 2,85. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kalau udah kita lanjut ke soal sini. Bang, maaf Ya. bang. Ya, kenapa? Halo bang, maaf motong bang. Jadi mau nanya yang itu bang, yang tentang grafik sama yang QK 2,7 terus 2,85 ambil tengahnya itu dari mana awalnya bang? Oh, ini nih. Ini kan untuk KIK 1 ya, gue ulang ini. KIK 1, Z1-nya kan kita 11 nih, ZN. Z1-nya kan 13. Nah, kita ini nih 13. Ini kan 8. Sorry, 11, 13, 8, 10, 11, 12 kan. Nah, ini tarik garis ke atas. Terus kita gunain si X1-nya tadi berapa? X1-nya itu X1-nya itu 0,2625. Nah, sini kita pakai 0,25 ya kan? Karena masih dekat ke 0,25. Jadi kita tarik si lengkungan ini berapa sampai garisnya bersinggungan sama si grafik 13. Nah, kalau udah dapat kita tarik ke kiri. Itu berapa stepnya. Nah, di sini antara 26 ke 28, di tengah-tengah berapa ya? 27 nih garis ini. Nah, ini kan 27 kan? Nah, itu tuh 27 gitu. Sedangkan yang tadi kenapa Z 3 kan 32 ya. Nih di sini 32 bersinggungan sama 0 minus 0,18. Minus 0,18 lebih dekat ke 25. Tertarik ke sini 0,25 berarti di sini kan. Nah, hasilin lah 28 ke 29 berapa tengah-tengah? 285 kayak gitu. Gimana? Kejawab? Kejawab sih bang, mungkin lebih nanti dilihat grafiknya dulu bang. Sama minta grafiknya itu bang, apa lampiran-lampiran itu kalau boleh bang. Oke, nanti gue kirim ya. Oke, Oke kita siap, lanjut makasih dulu. bang. Ada lagi nggak yang tanyain? Aman ya? Oke, kita lanjut dulu ke selanjutnya itu untuk nyari faktor Q epsilon 1 sama Q epsilon 2. Itu diperoleh dari rumus dari tabel 22 per 22. Nah, kita cari nih tabelnya. 22 per 22. Tabel 22 per. Nah, pas banget di bawahnya. Ini tabelnya. Untuk Q epsilon 1 itu rumusnya 1 per 4 epsilon N plus 0,4. Nah, epsilon N tadi dapat berapa kita? Tahuin ya, epsilon N itu sama dengan epsilon. Dapat 2,4. Nah, Q epsilon 1 itu dapat 0,5. Sedangkan
Q epsilon 2 kita dapat 0,58. Nah, kenapa beda? Karena yang rumus yang kedua, Q epsilon 2 itu kita pakai epsilon W, bukan epsilon N. Jadi kita dapat 583, kayak gitu. Oke, lanjut. Di QW1. Nah, di sini kita nyari QW1. Untuk roda gigi, faktor tegangan kaki roda gigi. Itu rumusnya QK1 dikali Q epsilon 1. Ya udah, ini perkalian biasa. Dapatlah 135, dapat 1,6615 untuk QW2 sama QW1-nya. Oke, selanjutnya kita faktor Y epsilon diperoleh dari rumus 22/22. Data yang diperlukan adalah status roda gigi penggerak. Jika harga Y epsilonnya lebih besar dari 1, maka diambil Y epsilon 1, gitu teman-teman. Nah, rumusnya itu berapa? Kita lihat buat Y epsilon. Nanti teman-teman hitung ya. Tadi ini gue udah hitung, ini lebih dari 1. Maka gue ambil 1, gitu. Nah, Y epsilonnya itu 1 min dikurang 2pi per 21 N. Ini TG ya. TG, theta B sama theta BN. Nah, TG-nya itu dari mana, teman-teman? Nih theta BN-nya ini ya. Theta BN-nya buat nyari YC-nya. Gitu, ini rumusnya. Oke. Jadi karena ini lebih dari 1, jadi diambillah Y epsilon yaitu 1 gitu. Oke, selanjutnya ke YC-nya nih, ya kan, YC-nya. Kita hitunglah YC, rumusnya 1/sin theta BN cos theta BN. Nah, YC itu sama dengan 1/sin theta BN cos theta BN. Nah, theta BN itu dari mana? Dari yang tadi. Theta BN. Nah, theta BN itu sudut tekan pitch dan gliding arah normal. Jadi, kita cari theta BN-nya itu dari sudut tekan glidingnya. Mana ya, tekan gliding? Nah, sudut tekan gliding theta BN. Rumusnya itu kayak gini. Ya kan? Sudut tekan glidingnya. Berarti theta BN itu sama dengan theta B. Nah, karena kita tadi nggak ngitung theta B, kita dapatnya sudut theta 0 doang, ya kan, buat awal. Jadi untuk ini kita cari theta BN-nya berapa. Rumusnya itu cos A cos, terus jarak A0, jarak standar, lalu jarak terpasang dikali cos theta 0. Atau justru standarnya. Jadi dapatlah nilai sin AB theta BN-nya itu 55 derajat. Dapatnya dari rumus ini nih, sudut tekan gliding. Oke. Nah, kalau kita udah dapat untuk YC-nya ini atau nih faktor YC-nya itu didapat 2,12836. Nah, kalau enggak kita bisa ngelihat di tabel 22/23. Nah, 22/23 buat 55 derajat. Nah, sayangnya banget di sini theta BN 55 derajat itu nggak ada. Gitu. Tapi kita cek dulu nih, paling gede berapa? 35 derajat. Nah, 35 derajat itu 2,13. Berarti buat angka ke atasnya lebih kecil dong. Jadi 55 derajat kita anggap itu oke. Buat 2,12 itu kita anggap benar. Kayak gitu. Jadi kalau perancangan roda gigi, kalian banyak asumsi sama menggunakan nalar ya, nalar sama pikirannya. Gitu teman-teman. Oke, kalau udah lanjut kita cari yang namanya YB, faktor YB-nya. YB, sorry. Faktor Y-nya nih, yaitu ini atau table, karena ini pakai sudut kemiringan, kita nggak punya sudut kemiringan. Jadi kita lihat ke tabel 22/24. Nah, tabel 22/24. Nah, ini 22/24. Nah, buat kemiringan 0 derajat, kita kan 0 derajat ya sudut kemiringannya. Jadi dapatlah YB-nya itu, Y-nya itu 1. Gitu, karena kita sudut kemiringannya itu 0. Gitu, teman-teman.
Oke, lanjut. Udah, kita nyari ke faktor tekanan kontak permukaan gigi atau YW. Nah, YW1 itu rumusnya YC, Y rho sama dibagi sama Y epsilon. Dapatlah ini 2, karena 1 banding bagi 1 ya. Jadi habis, coret aja jadi 2,12836. Sama YW2-nya juga didapetin nilainya karena dikali 1, jadi sama. Gitu. Kira-kira di sini ada yang mau tanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita masuk ke step nomor 6 atau faktor beban. Nah, di sini faktor kejutnya. Kita lihat dulu di soalnya ada nggak faktor kejutnya. Nah, di sini faktor kejut itu nggak ada ya. Nggak ada faktor kejut, adanya itu hardness surface doang, nggak ada faktor kejut. Jadi di sini kita harus ngelihat tabel 22/18. 22/18. 22/18. Nah, di sini faktor kejutnya berapa gitu buat nyari CS-nya. Gitu. Kita cari nih dengan modelnya dulu. Modelnya kita itu apa? Kita kan mesin mobil ya, mesin mobil berarti kan multi cylinder engine. Nggak mungkin dong mobil single cylinder, ya kan? Jadi kita dapat nih, kita pakai yang tengah berarti, ya kan? Buat CS-nya. Oh iya benar yang tengah. Oke, selanjutnya kita cari nih apa drivernya. Buat driving mesinnya kan tadi kita ini mobil gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman suruh nyari single cylinder engine buat motor gitu, motor biasa, ya udah pakai yang ini. Kalau misalnya ada suruh ngitung motor listrik, pakai yang depannya kayak gitu. Karena kita ini motor driving mesinnya itu mobil atau cars. Jadi kita pakai yang multi cylinder karena mobil kan bisa lebih dari 1 silinder kan. Tuh, jadi kita lihat. Nah, buat drivernya, apakah kita harus ngegerakin apanya? Di sini ada generator, feeding machine, belt, light hoist, turbo blowers, kompresor, irrigator, dan mixer for uniform density. Di sini juga ada main driver, machine tool, heavy hose. Ini kan nggak mungkin ya. Tuh, mixer, for multi cylinder piston pump, distribution pump, ini enggak. Juga enggak. Terus ada juga press car, dock mill, rolling mill, steel work, machinery kan enggak. Jadi kan kita kemungkinan besar kan muterin generator kah atau feeding machine atau belt conveyor bisa jadi. Jadi kita pakai yang atas, yang paling atas nih yang paling kecil. Jadi dapatlah untuk CS-nya itu turbin multi-cylinder engine buat muterin drivernya itu apa? Drivernya itu ini, entah itu turbo blowers atau kompresor. Gitu. 1,25. Jadi kita tulislah CS-nya 1,25 kayak gitu. Oke, ketika udah ketemu CS-nya, kita mencari harga dari U-nya nih untuk ngitung si harga UDY. Nah, kita tulis aja dulu. U kecil kan kita udah dapat ya tadi ya U kecil nih. Ini U kecil. Apa sih U kecil itu? Ada yang tahu? Halo? Gaya keliling, Bang. Nah, ya itu ya. Jadi dapat U kecilnya itu 72,78, CS-nya 1,25, lalu ditambah dengan 0,26 sama F. F itu apa? F itu F max ya, gaya terbesar yang tadi kita udah cari itu 4,908. Didapatlah nilai 92,25 kayak gitu. Oke, lanjut. Kita nyari harga UDY-nya berapa gitu. Nah, di sini kan data yang diperlukan adalah harga kecepatan dan harga dari ini. Kita lihat tabel 22/37. Jadi nanti kalian ngeprint tabel aja ya, biar enak. Sorry, ntar dulu deh. Cari tabelnya dulu. Nah, salah itu harusnya itu
dia pakai yang figur ya, bukan table, itu salah tuh. Ini figur 22/37. Kita harus nyari apa?